Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang telah menyempatkan hadir pada penyampaian materi kali ini, teman-teman. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wardana dengan NIM 2008418 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia dengan konsentrasi elektronika industri. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah hasil dari pencapaian selama perkuliahan di mata kuliah SKADA, yaitu membuat satu project dengan menggunakan software internasional dan dihubungkan oleh PLC Schneider. Nah, judul proyek kali ini yaitu Bread Maker ataupun pembuat roti otomatis. Nah, latar belakang saya membuat proyek ini. Nah, yang pertama, industri roti ini memiliki permintaan yang terus meningkat, sehingga perlu adanya inovasi dan otomatisasi dalam proses produksi. Yang kedua, industri roti merupakan industri yang terus berkembang dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar. Oleh karena itu, eh, banyak sekali dari masyarakat-masyarakat setempat yang masih membuat roti itu dengan cara manual. Nah, dikarenakan ini, saya ada inovasi sedikit, ingin membuat alat-alat yang bisa mencetak roti tanpa bantuan tenaga manusia itu, alias bukan tanpa bantuan tenaga manusia, alias meringankan beban manusia. Nah, yang ketiga, dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan efisiensi produksi, diperlukan inovasi dan pengoptimalan proses produksi dalam roti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, diperlukan pengoptimalan untuk proses produksi roti, maka diciptakanlah alat ini untuk mengoptimalkan proses produksi dari roti tersebut. Definisi alat. Nah, otomatis pembuat roti ini atau bread maker ini merupakan sebuah sistem otomatis yang digunakan dalam produksi roti untuk mengontrol dan mengawasi seluruh proses produksi secara efisien. Nah, software yang digunakan ini merupakan software Intas. Nah, sedangkan software Intas ini artinya ataupun perangkat lunak SCADA yang menyediakan antarmuka pengguna interaktif untuk mengontrol dan memantau sistem produksi roti. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari alat ini. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama, alat ini bisa mengautomatisasi ataupun bisa mengotomatisasi sebagian besar proses produksi roti, mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua, kontrolnya yang ketat. Nah, SCADA ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang detail terhadap seluruh proses produksi, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas dalam produksi. Nah, yang ketiga, ada pemantauan secara real-time. Software Intas ini memberikan pemantauan yang akurat dan real-time terhadap variabel produksi seperti suhu, kelembaban, dan kecepatan. Memungkinkan penyesuaian yang cepat jika diperlukan. Jadi, kelebihan dari alat yang saya buat ini ada tiga. Yang pertama ada otomatisasi, kontrol yang ketat, dan yang ketiga ada pemantauan secara real-time. Nah, di lain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, adapun berikut merupakan kekurangan dari alat yang saya buat. Nah, yang pertama ini, ketergantungan terhadap teknologi. Nah, kegagalan perangkat keras ataupun sistem komputer dapat mengganggu produksi roti dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Jadi, jika ada misalkan si sistemnya rusak, nah itu bisa mengganggu proses produksi roti ya, teman-teman ya. Jadi, penghambatan juga bisa terganggu, akibatnya produksi roti ini akan terhentikan gitu. Jadi harus dibenarkan terlebih dahulu sistemnya, baru roti itu bisa jalan kembali. Yang kedua, biaya awalnya tinggi. Ya, implementasi sistem SCADA ini sangat membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihannya. Tentunya tidak main-main teman-teman dengan sistem SCADA ini sangat memerlukan biaya yang intens, dimulai dari perancangan perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ataupun pelatihan cara kita memakai alat tersebut. Itu merupakan kekurangan dari alat yang saya buat ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja alatnya? Oke, kita langsung saja. Sebelum ke cara kerja alatnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman bagaimana sih cara saya membuat sistem software ini. Nah, oke, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tombol on off sebagai jika sistem ini dinyalakan, maka si sistem ini akan menyala ya teman-teman. Di samping ini juga ada sebuah saklar ya teman-teman.
Di sini ada sebuah kipas. Nah, kipas ini menandakan apabila listrik sudah menyala, otomatis alat sini juga akan menyala. Nah, ini teman-teman. Di sini ada tangki, tangki adonan, ada pipa, pipa pelero adonan, dan di sini ada adonannya. Dan di sini ada sebagai conveyor. Di sini ada tabung penampung adonan ataupun pengolahan adonan di sini di dalam proses ini nanti prosesnya akan dilanjutkan ke nomor 2 ini. Nah, nah selanjutnya di sini prosesnya nih teman-teman dalam tabung ini si conveyor ini akan membawa ke pemisah ya alias pemotong adonan. Di sini tuh ada pemotong adonan teman-teman. Nah, jadi jika si adonan ini sudah sampai ke sini, nah maka uh, si adonan ini akan terbentuk dan terpotong ke sini. Dan si cover akan terus melaju, teman-teman. Dan untuk cara pembuatannya ini gampang kok, teman-teman. Nah, kita ke sini, ke WeChart. Nah, jangan lupa di sini, ya, yang saya pakai di sini ada button, ada switch. Nah, satu lagi, ini simbol factory. Nah, simbol factory ini yang ada di dalam sini ya. Nah, kita bisa memilih ataupun memilah desain yang lain ya, teman-teman di dalam. Nah, sebentar ya. Nah, di sini tuh terdapat banyak sekali simbol-simbol faktor yang sudah disediakan di software ini. Ini merupakan salah satu kelebihan dari software Intas tersendiri. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan saja desain-desainnya, mau desainnya seperti apa, tapi yang saya gambarkan adalah seperti ini. Dan di sini tuh banyak sekali desain-desainnya, teman-temannya. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan desainnya itu sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya ini, proses tahap 3. Nih, tahap 3 ini ada pembakaran. Nah, setelah roti itu dipotong, nah maka roti itu akan dibakar alias dipanggang lah, dipanggang di atas kompor ini. Nah, di sini ini tuh merupakan dari oven. Jika roti itu sudah matang, berarti roti itu akan pernah kuning dan disimpan di tabung penyimpanan. Oke, ini merupakan dari proses ya pembuatan software Intas yang saya buat dan teman-teman sendiri bisa menyesuaikan ya. Jangan lupa di simbol factory dan di kolom wizard ini ya. Nah, bagaimana cara saya untuk scriptnya? Boleh saya tunjukkan. Nah, untuk script nomor 3, ini on show-nya si sama dengan 0. Nah, while showing, nah buat kalian, buat teman-teman semuanya, bisa dilihat saja ini script dari saya. Ini script yang saya buat. Boleh nanti teman-teman pakai ya. Ini script ini terhubung dengan PLC sendiri. Oke. Nah, di Windows 2, script yang saya pakai hampir sama dengan Windows sebelumnya. Namun tinggal ganti saja teman-teman si objek ini menjadi B. Si objek Windows 1A, objek Windows 2B, dan objek Windows 3C. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ataupun men-screenshot nanti video dari saya. Nah, ini untuk script dari Windows pertama. Nah, ini saat dengan 0, dan ini nah, agak beda dari Windows kedua dan Windows ketiga, teman-teman, dikarenakan pusat dari proses Windows kedua dan Windows ketiga ada di Windows pertama. Oke, nah ini merupakan rancangan dari software Intas dari Birdmaker yang saya buat. Nah, selanjutnya bagaimana untuk laddernya dari penghubungan PLC ini. Nah, teman-teman, kita menggunakan normally open dan menggunakan normally close serta menggunakan konsep timer ya, teman-teman. Kalian bisa di sini saja timer. Nah, jangan lupa masukkan juga untuk alamatnya, alamat memorinya teman-teman ya. Saya menggunakan M0, ya, M1, TM key, TM0, TM0 key, dan M0. Ya, bisa dilihat ini sih teman-teman. Saya mengset waktunya sekian, sebentar ya. Nah, bisa di-set juga sama teman-teman ya. Ini type-nya tone, presetnya 5 detik, time base-nya 1 second. Oke. Oh iya, teman-teman, saya lupa satu hal ya, teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita melakukan project-project tadi, nah kita kan sudah tadi sudah membuat ladder. Nah, jangan lupa kita juga harus memerlukan install konsol sistem manajemen konsolnya yang dimana ini tuh berguna untuk menghubungkan dari Intas ke
PLC Schneider ini. Nah, yang pertama, nah jangan lupa ini. Di sini ada di RC Manager-nya. Default code-nya kita pilih yang lokal aja. Nah, kita pilih yang RC DAS MB TCP3. Nah, di sini nanti klik kanan. Kalian teman-teman bisa klik kanan nanti di sini. Nah, di sini ada tulisan deactive server atau deactive server itu untuk menghidupkan dan mengaktifkan servernya. Configuration-nya nanti add redundant object. Nah, itu support, jangan lupa add Modbus PLC object. Nah, klik ya sebentar. Nah, jangan lupa di Modbus PLC ini device group-nya samakan dengan yang di script ini, di script intes ini ya teman-teman. Nah, di script intes ini kita bisa lihat di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini access name-nya. Nah, ini itu M21 itu. Nah, harus samakan dengan sistem konsol manajemen tadi ya. Ini sama semua window harus disamakan ya. Jangan lupa di save. Nah, ini tuh udah jalan ya teman-teman. Oke, sekarang kita run dari control PLC. PLC. Mari kita run dari proses project yang saya buat ini ya. Program ini ya teman-teman. Langsung ketika kita klik satu. Nah, ini tuh langsung menyala tuh. Nah, sistem itu akan menyala teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Kipas itu akan memutar, pertanda itu tuh listrik itu sudah menyala, dan kemudian adonan dari yang sudah diolah, nah kemudian akan turun dan diolah di sini akan membentuk suatu adonan bulat tadi ya. Nah selanjutnya adonan ini akan langsung melaju. Nah ketika yang saya bilang tadi langsung dipotong di sini. Ini lanjutan dari proses yang tadi. Nah selanjutnya klik window yang 3. Nah di sini tuh akan dibakar ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, adonan roti itu akan menjadi kuning ya, teman-teman. Pertanda bahwa roti itu sudah matang dan siap disajikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Project software dari SCADA ini yang saya buat ini. Nah, ada kekurangannya, nah, teman-teman. Nah, dikarenakan si PLC ini, PLC ini adalah yang dari jendela 1. Nah, jika jendela 1 ini tidak akan aktif, maka proses yang selanjutnya juga tidak aktif. Nah, ibaratnya logikanya kayak gini ya, teman-teman. Jika di suatu pabrik itu tidak mungkin mesin 1 menyala, mesin kedua mati, mesin ketiga mati. Itu tidak mungkin, teman-teman. Jika salah satu mesin mati, nah otomatis semuanya juga akan mati ya, teman-teman. Nah, berikut dengan sistem PLC yang saya buat ini, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sistem ini menyala, berarti otomatis semua sistem proses ini akan menyala. Dan apabila salah satu mati, nah semua juga akan mati ya, teman-teman. Nah, berikut software dan project PLC SCADA atau Board Maker berbasis software InTouch dan dihubungkan dengan PLC Standard yang saya buat. Oke, kesimpulan dari hasil penyampaian materi ataupun project yang saya buat ini. Nih, Forex SCADA ini ataupun automatic membuat roti ini menggunakan software InTouch bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kontrol dan pemantauan dalam produksi roti. Nah, yang kedua, kesimpulannya, alat ini memiliki kelebihan seperti otomatisasi kontrol yang ketat dan pemantauan real time. Tadi teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, namun kekurangan alat ini itu termasuk ketergantungan pada teknologi dan biaya awal yang tinggi. Oke, sebelum penutupan, saya sekali lagi akan memperlihatkan animasinya. Animasi dari alat yang saya buat ini ya. Saya ulangi. Apabila teman-teman ingin melihat kembali hasil dari tes SCADA ini. Ini dalam keadaan off ya. Jangan lupa. Kalau misalkan window-nya nggak diklik juga ya teman-teman. Masih sih akan bingung. Bagaimana yang akan ditampilkan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita klik lagi angka 1 ini berarti menyala, hal ini berarti mati. Nah, bisa dilihat sendiri, listrik sudah ditandakan menyala dan kipas ini sudah
ditandakan bergerak otomatis ditandakan di situ menyala. Adonan ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, next proses. Nah, oke teman-teman. Mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.